apa sih yang ini dokter kan seorang perempuan, artinya apa yang membuat dokter itu berani melawan kekuatan besar gitu. Dokter berani nih, nggak ada rasa takut. Apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion dokter. Jadi itu bukan bercanda ya guys ya. Teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter pada bencana, itu kan dokter paling terjun pertama tuh, ya kan? Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia. Tapi memang passionnya dokter ya seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang ada gitu loh di media ini. Sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang dokter. Gitu, kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya. Gerombolan di situ ya, dia kayak bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga dokter, teman-teman dokter, tapi dokter nggak akan gentar. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan atau udah dilabrak nama selesai. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah, jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak, tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas, cukup dengan titipkan KTP, ya. Dokter titipin KTP, kalau dokter nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik. Ya, karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, gak bakalan ketemu kan. Dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara dokter dan timnya dokter tetap anterin bantuan, nilai ta'ala dokter tetap terjun, tetap masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat walafiat. Dokter tadi kata SS itu bahwa apa yang dilakukan dokter ini membuat imbasnya ya, membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Oleh karena dokter tadi disebut bahwa dokter itu melakukan melakukan kejahatan nih dok. Iya, karena dokter berbicara. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Menurut mereka, dari mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overcam gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah itu jawabannya. Jadi kalau ingin menjual produk skincare, jualan produk yang benar. Jangan menjual produk yang overcam, jangan korbankan masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jangan juga menyalahkan anak buah. Jangan menyalahkan karyawan. Kalau produk kalian bagus, karyawannya juga akan selamat kok, nggak ada masalah. Coba kita lihat misalnya brand something, brand dari China, Skintific, nggak ada masalah tuh produknya. Meskipun dikatakan dari China, sementara saya lihat produknya body lotion yang dari China bermasalah. Skintific yang dari China nggak bermasalah. Gimana dong? Coba gitu. Berarti apa? Dokter menjatuhkan brand something, dokter menjatuhkan brand Skintific, enggak kan? Apakah karyawannya something akhirnya jadi dipecat, di PHK? Karyawannya Skintific dipecat, di PHK? Enggak kan? Gitu. Lalu kata klaim dari sana juga, apakah dokter melakukan ini bukan karena apa ya? Ada kepentingan pribadi atau gimana? Apa kepentingan pribadi apa? Dokter punya bisnis betul. Dokter aku sudah 17 tahun dokter jualan skincare. Bahkan Bang Hotman tanya, kamu 17 tahun kenapa kamu gak kaya-kaya? Ayo dibalikin lagi. Pertama, tujuannya dokter itu dokter, bukan pengusaha. Kalau pengusaha murni, harganya 100.000 dijual 1 juta ya wajar. Tapi dokter ini dokter. Passionnya dokter itu kemanusiaan. Ya 10 tahun yang lalu dokter bisa sumbang jauh miliaran, bukan jadi ngomong kayak begini. Dokter nggak pengen ngomong dan dokter nggak pernah expose gitu. Di 10 tahun yang lalu loh, guys. So boleh ditanyakan ke kedutaan dari Jordan. Makanya dokter tahu Bapak Prabowo itu sangat berteman baik ya dengan Raja Jordan. Beliau berteman baik, sangat berteman baik. Dan sejak tahun 2019 berarti ya gitu. Sudah sejak lama guys. Dokter memang passionnya itu di kemanusiaan. Gitu. Jadi dokter tuh seneng banget
Makanya tadi kan juga dokter juga berbagi, beli produknya dari A Indra Brookman Store, dapat sunscreen 1, padahal nggak berubah harganya tuh. Dokter bagi, senang, emang passionnya dokter, emang senang bagi-bagi gitu. Ya Tapi- udah ya, Itu sesama teman sejawat dokter gitu, dokter gimana saling maksudnya Jatuhan. ya gitulah. Strategi itu kan. Yang mereka anggap tuh sama-sama saling kayak gitu. Dokter sama dokter kok. Iya, kok. Dokter kok TKC sama dokter sini. sesama apa? Sejawat. DRL dengan DRZ. DRL jelas banyak dia melakukan pelanggaran kode etik, menjual produk yang tidak ber-NA, tidak izin edar, dan lain sebagainya. Sudah banyak merugikan masyarakat, dokter nggak bisa diam. Ya. Terus untuk DRZ juga begitu, dokter melihat banyak banget produk-produk yang harganya tidak sebanding dengan yang dia jual. Gitu. Jadi ya dokter merasa emang harus ditegur, kenapa aja menggunakan nama dokter untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya. Ya, itu etis. Oke. Oke. Sip. Thank you ya. Istirahat. Oke.